Ya baik Pak Kepala Dinas Perhubungan, kita sudah jalani proses pencegahan COVID-19 ini sampai sudah cukup lama. Hari ini kami ingin datang kepada Bapak Kepala Dinas untuk melihat sejauh mana kiat-kiat Bapak dalam menjaga staf Bapak agar tidak tertular virus corona dalam melaksanakan tugas sehari-hari, mengingat staf Bapak ini tugasnya cukup berat di kantor dan di lapangan. Dan itu artinya kalau orang dianjurkan tidak keluar rumah, tapi staf Bapak dianjurkan pergi ke tempat yang mana kemungkinan virus corona itu ada. Kiat-kiat apa yang Bapak siapkan untuk hal ini yang hari ini kami mau tanya dalam rangka perlindungan terhadap staf yang Bapak pimpin? Iya, baik. Terima kasih Pak Kadiskominfo dan tim. Ini kesempatan yang baik sekali bagi kami Dinas Perhubungan untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Jadi sejak awal pandemi ini merebak di Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, mencanangkan untuk kita melakukan work from home, kemudian juga melakukan pengawasan-pengawasan terhadap transportasi orang dan barang. Maka hal pertama yang Dinas Perhubungan lakukan adalah memastikan bahwa seluruh perangkat kita memahami apa yang sedang kita hadapi. Jadi pada kesempatan pertama kami melakukan dulu sosialisasi edukasi terhadap staf bahwa yang kita hadapi ini adalah virus yang karakteristiknya bisa menjangkiti kita atau kita bisa terpapar ketika kita bersentuhan dengan orang, kita tidak menggunakan masker, kemudian kita tidak menjaga jarak. Kemudian yang kedua, kami mempersiapkan perlengkapan atau peralatan kepada pegawai sehingga ketika mereka bekerja dalam keadaan aman. Jadi yang kami siapkan pada saat itu adalah awal terjadi lockdown kabupaten ini, kami menyiapkan hand sanitizer, kemudian kacamata pengaman, kacamata Google, kemudian sarung tangan, kemudian juga masker, baik itu masker bedah maupun masker kain. Dan juga kami menyiapkan vitamin kepada staf. Nah, setelah ini kami siapkan, kemudian juga di kantor ini kami menyiapkan tempat cuci tangan. Jadi staf kami ini multi talenta. Mereka sendiri yang mengerjakan tempat pencucian tangan. Nanti bisa dilihat di depan kita ada empat keran yang mengalir langsung dari PDAM. Jadi itu langkah-langkah yang kami siapkan. Kemudian juga kami menyiapkan mesin untuk penyemprotan disinfektan. Jadi kami merakit sendiri, kemudian juga staf kami juga bisa melakukan penyediaan bahan-bahan disinfektan yang kita pelajari langsung dari media. Jadi ini kita lakukan sehingga pertama kita memastikan bahwa staf kita dalam keadaan safety ketika melakukan tugas. Kemudian bagaimana kita melakukan tugas di lapangan. Jadi pada awal-awal itu kan kami melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal. Yang salah satu fokus kita adalah ketika terjadi lockdown, waktu itu terjadi kemahalan harga, peningkatan harga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini berarti ada transportasi barang dan jasa yang tidak berjalan sebagai mestinya, tetapi juga ada indikasi bahwa ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Nah, disitulah kami
melakukan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tikus maupun juga di pelabuhan-pelabuhan besar, memastikan bahwa transportasi 9 bahan pokok ini berjalan sebagaimana mestinya, dan juga melalui rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Gugus Tugas COVID-19 maupun juga dengan Satgas Pangan, dan itu juga melibatkan TNI Polri. Dan saya lihat kolaborasi kerjasama dari berbagai macam elemen ini berjalan dengan sangat baik. Dan pada awal pandemi kita melihat harga yang melonjak seperti telur, gula, tetapi ketika kolaborasi ini dilakukan, baik itu Polri, TNI maupun instansi-instansi terkait, Perindak, PTSP, dan Kominfo sendiri yang memberikan edukasi terus kepada masyarakat, dan kita lihat bahwa secara signifikan terjadi penurunan harga 9 bahan pokok. Nah, itu Iya mungkin. Pak, kalau kita perhatikan di beberapa lampu merah traffic light, Ya. Dinas Perhubungan sudah pasang rambu-rambu untuk antre kendaraan, itu sesuatu yang positif. Tetapi ada beberapa traffic light yang mengganggu, yang tidak bisa dilihat secara langsung, misalnya di dekat Serui Kota ya, itu pohon menutupi lampu, Ya. dan itu sudah berlaku cukup lama. Ya. Nah, ini kira-kira kendalanya apa sampai itu nggak bisa dibersihkan sehingga pengguna jalan itu tidak ragu-ragu untuk melihat lampu ini. Ya. Jadi mungkin tepatnya itu posisi ini berada di Jalan Gajah Mada. Jadi kami sudah menyampaikan surat kepada pemilik rumah dan juga adalah pemilik tanaman tersebut, dan yang bersangkutan juga dengan sangat proaktif datang menyampaikan bahwa pohonnya bersedia untuk ditebang. Tetapi kendala kita adalah siapa yang akan melakukan penebangan itu, karena mungkin ini menjadi area daripada instansi tertentu yang mungkin bisa membantu kita dengan peralatan yang bisa bisa ini untuk menebang pohon tersebut. Artinya kendalanya ada pada instansi teknis yang secara langsung menangani taman dan kota ya. Kita berharap kita akan juga meminta dukungan dari dinas ini karena agar pelayanan pemerintahan untuk angkutan jalan raya ini bisa berjalan maksimal. Kita akan terus mengawal pelaksanaan ini di era new normal. Bapak, kami harap tidak bosan-bosan ketika kita kemudian akan secara khusus masuk ke area yang mungkin lebih pribadi dari para pengusaha, yaitu angkutan darat. Nah, kita semua mungkin tahu bahwa supir itu adalah pengawas langsung di dalam mobilnya. Jadi kalau misalnya penumpangnya tidak pakai masker, maka mungkin sanksinya itu akan jatuh kepada supirnya. Apakah semacam-macam begini bisa sudah diatur atau bisa kita atur kemudian sehingga setiap orang itu, setiap OPD bertanggung jawab untuk tugas pelayanannya, kemudian setiap pengusaha itu bisa bertanggung jawab untuk usahanya. Bagian ini apakah sudah diatur atau belum? Karena kita lihat kadang-kadang supir-supir ini tidak terlalu memberikan perhatian kepada penumpang. Jadi sejak dikeluarkan peraturan Bupati 21 kalau tidak salah yang terakhir, yang mengatur tentang sebagai tindak lanjut Inpres nomor 6 2020 untuk disiplin penerapan protokol kesehatan, itu kami Dinas Perhubungan sudah menyiapkan draft edaran Bupati untuk mengatur baik itu pelaku perjalanan maupun pelaku perjalanan maupun operator-operator moda transportasi.
Jadi di dalam draft tersebut kami sudah mengatur juga bagaimana sanksi terhadap ini yang tidak disiplin dalam menerapkan peraturan bupati tersebut. Jadi kami berharap bahwa semua aktivitas ekonomi masyarakat ini berlangsung sebagaimana mestinya, perjalanan berlangsung sebagaimana mestinya, tetapi memperhatikan betul edaran bupati maupun instruksi presiden dalam rangka penerapan protokol kesehatan, sehingga pandemi ini bisa kita lewati, bisa kita jaga sehingga masyarakat kita tidak banyak yang terkena, ataupun kalau bisa tidak ada yang mengalami infeksi virus ini, tetapi juga kegiatan perekonomian ini juga berjalan dengan baik. Saya kira itu sudah kita siapkan. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Mungkin sementara ini yang kita datang. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan kesehatan tetap terpelihara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.